Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dalam tema kita yaitu penyelesaian sengketa perbankan di mata kuliah hukum perbankan. Di dalam bisnis perbankan ya, kita ketahui bahwa di situ kita tahu ada sektor-sektor bisnis, kemudian jenis-jenis usaha di dalam perbankan, misalnya tentang funding, lending, ya, dan beberapa perkembangan bisnis perbankan lainnya. Dan kali ini kita akan berdiskusi melihat resiko di dalam bisnis perbankan. Tentunya kalau kita berbisnis itu selalu ditemui resiko bisnis, termasuk juga di dalamnya resiko bisnis dalam dunia perbankan, yaitu ketika kita masuk pada kredit bermasalah ya. Ini berarti di dalam lending atau menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk kredit. Nah, kredit itu ketika sudah tersalurkan, ya, maka kalau pembayarannya lancar, ya, tidak ada masalah. Tapi terkadang kan kita terhambat. Ya. Perbankan sendiri terhambat, nasabah itu eh, tidak lancar dalam memenuhi prestasinya atau angsuran kalau dalam dunia kredit ini, ya, dan hingga bermasalahnya mungkin bisa dalam kategori macet atau sudah stop kemampuan bayarnya. Nah, di sini sebenarnya penyebabnya itu ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama adalah faktor internal bank sendiri. Misalnya dari kelemahan analis kredit, kelemahan dokumen kredit, atau kelemahan supervisi kreditnya. Nah, itu dari dalam internal yang harusnya bisa diantisipasi dengan manajemen yang baik. Nah, ini berarti permasalahan pertama ada pada internal bank tersebut. Kemudian yang kedua itu dari faktor internal nasabah, ya, dari internal nasabah sendiri, misalnya karena karakter nasabah kurang baik. Ya, ini kita ketemu ya di lapangan, di dalam praktiknya memang banyak ya. Ada karakter nasabah yang kurang baik. Kalau di awal, pas waktu pengajuan kredit, memang selalu menampilkan muka yang baik atau dia memang menampilkan yang baik-baik dari dirinya. Tapi ternyata karakternya ini memang diketahui buruk ketika sudah existing, jadi nasabah existing. Atau mungkin usahanya nasabah sedang masuk, ini juga bisa terjadi ya. Kalau kemarin di pandemi COVID ya misalnya gitu, itu juga bisa menyebabkan ini usaha nasabah yang memang macet sehingga mempengaruhi kemampuan bayar dari nasabah tersebut. Kemudian faktor yang ketiga, faktor eksternal, ya. Misalnya tentang peraturan pemerintah yang melarang penggunaan produk dari nasabah itu sendiri, ya, karena dia berbisnis, dan produk dari bisnisnya si nasabah itu ya justru terhambat karena ada aturan misalnya gitu. Juga adanya force majeure, misalnya terjadinya bencana alam yang menimpa nasabah atau hal-hal lain yang mungkin bisa mempengaruhi dari luar nasabah, dari luar internal bank, namun dapat mempengaruhi pembayarannya sehingga menyebabkan kredit itu menjadi kurang lancar sehingga bisa mungkin macet dan menjadi kategori kredit bermasalah. Nah, ini kalau di dalam BI checking, trade checking itu kan ada penggolongan, kualitas aktiva kredit, tingkat kesehatan dalam perkreditan. Yang pertama itu kategori lancar, itu kalau satu ya, itu tidak ada tunggakan bayar, gitu, lancar-lancar saja nasabah. Terus kemudian kalau ada beberapa hari menunggak itu masuk ke dalam perhatian khusus call 2, kolektibilitas 2. Terus kemudian naik lagi itu menjadi kurang lancar, ya. Terus kemudian menjadi diragukan dan macet ya. Dan call 5 macet. Ini
Kalau sudah macet ini ya biasanya di blacklist dari bank-bank lainnya juga mempengaruhi. Ketika kita misalnya ya kita posisinya di macet ini, berarti ketika kita mau ngajukan kredit nanti di tempat lain, nah ini perlu diingat ya, kita akan sulit karena bank akan di-checking terlebih dahulu ya, melihat aktifanya atau riwayat dari seseorang sebelum menjadi nasabahnya. Nah, di dalam penyelamatan penyelesaian kredit bermasalah itu, ya solusinya adalah ya penyelamatan kredit itu sendiri ya, satu langkah untuk mengatasi pengertiannya kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitur dengan cara misalnya ada pertama ya sebelum eksekusi lelang misalnya itu harus ditembus dulu sebenarnya ya. Karena sebenarnya kita harus lihat nasabah itu macetnya karena apa gitu. Maka untuk mengatasi yang pertama ya adalah penjadwalan kembali atau reschedule. Reschedule dijadwalkan, misalnya dirubah penjadwalannya, jangka waktunya bisa jadi ya. Terus kemudian persyaratan kembali reconditioning, ya. Kemudian penataan kembali, restructuring, ya. Bisa diganti dengan skema kredit yang lain, ya. Agar disesuaikan dengan kemampuan bayar, terus kemudian ke kondisi, ya, dan keadaan atau keadaannya si nasabah tersebut. Tujuannya untuk apa ini? Ya untuk menstabilkan lagi keuangan, ya. Kembali lagi ya, kemampuan bayar dari si nasabah. Beberapa upaya untuk penyelesaian kredit ya lainnya adalah tentang pengurangan penalti ya, yang tidak memberatkan. Bank juga tidak boleh hanya hanya meminta untuk memenuhi prestasi, tapi tidak juga memperhatikan kemampuan nasabah. Harus seimbang ya. Sebenarnya bank ini ya bisnis bank ini ya harus di tengah-tengah antara membutuhkan nasabah untuk menghasilkan menghasilkan laba, tapi juga membantu nasabah. Ya, membantu nasabah untuk menyiapkan modal, membantu juga agar bisnisnya berkembang sehingga tingkat ekonomi secara nasional itu bisa baik ya, bisa bagus. Itu tujuan sebenarnya lembaga perbankan. Kemudian pengurangan tunggakan bunga, konsepnya sama ya, tunggakan pokoknya, kemudian pelepasan agunan dengan pembayaran tertentu, ya. Kemudian kompensasi agunan atau aset dengan pinjaman, terpaksa kalau memang tidak ya dieksekusi agunan, dijual ya, secara umum. Kemudian pembelian agunan melalui lelang, ya. Kemudian pengalian penjualan kredit, itu bisa dilakukan upaya penyelesaian kredit lainnya. Nah, secara konsep itu demikian. Penyelesaian kredit, nah ini ada beberapa collection penarikan ya, kemudian bisa melalui internal atau eksternal, jasa pihak ketiga ya, full amount ya, dibayarkan secara penuh, haircut ya atau harus diberhentikan ya, kemudian bisa disposal ya, tentang pengalihannya, bisa take over, refinancing, pembaharuan ya. Kemudian bisa sama ya, konsepnya bisa secara langsung atau beberapa saja bagian. Terus kemudian melalui litigasi bisa pidana. Kita lihat kalau dalam penyelesaian kredit permasalahan itu, kalau misalnya kita dari orang hukum ya seorang legal itu harus melihat juga kita kelompokkan ini termasuk pidana, termasuk perdata atau bisa dipilotkan ya ketika memang sudah tidak bisa dikembalikan menjadi kondisi sehat si nasabah tersebut ya. Kemudian likuidasi agunan dengan cara menjual agunan yang dijaminkan itu berdasarkan sukarela, yaitu memang si nasabahnya sudah menyerahkan ya melalui penebusan, jual beli, lelang sukarela ya. Terus kemudian kalau memang terpaksa sulit, misalnya ada bagi waris yang sulit, terus kemudian ini misalnya likuidasi agunan itu nasabahnya memang bersikukuh nggak mau, atau juga misalnya nasabahnya itu ternyata preman ya, maka perlu dilakukan eksekusi ya, gugatan ya, bisa langsung gugatan ataupun lelang eksekusi ya.
bisa eksekusi melalui pengadilan atau non via pengadilan. Nah, ini recovery kesehatan di bank sendiri. Sebenarnya tidak hanya di bank ya. Kalau kredit bisa terselesaikan yang bermasalah tadi, ya mengurangi beban si nasabah dan juga beban bank karena tingkat kesehatannya akan membaik. Banyak kredit yang bermasalah, kredit macet itu juga kesehatan perbankan jadi buruk. Penyelesaian pinjaman bermasalah melalui jalur hukum, ya, langkah mengatasi kredit bermasalah melalui jalur hukum ya dengan eksekusi agunan, yang minta bantuan tadi, PN ya. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum dapat ditempuh melalui proses perdata. Ya, permohonan eksekusi hak tanggungan bisa, terus kemudian bisa gugat perdata atau gugat kepailitan. Proses pidana dilakukan jika debitur melakukan tindak pidana seperti penipuan, pemalsuan, dan penggelapan agunan. Ya, ini bisa ditempuh. Lalu permohonan lelang, eksekusi berdasarkan sertifikat hak tanggungan, ya kita lihat 696 ya. Untuk tanah dan bangunan HM, HGB, HGU, hak guna usaha, ya, hak guna bangunan, HM, hak milik, hak pakai yang telah dipasang, ya, dibebani hak tanggungan. Pak, bagaimana misalnya ketika hak tanggungan itu, agunan itu tidak dibebani hak tanggungan, maka ya tidak bisa. Ya, jawabannya adalah tidak bisa meminta bantuan KPKNL, ya, Kantor Pelayanan Lelang Negara. Ya. Itu tidak bisa melakukan proses lelang karena memang harus dasarnya ya undang-undang hak tanggungan. Ya, itu 96 harus menjadi dasar. Berdasarkan sertifikat hak tanggungan yang berkepala irah-irahnya, ya, paret eksekusi ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan BHT, berkekuatan hukum tetap. Atau gugat perdata dan permohonan sita jaminan, ya, konservatoire beslah, ya, CB. Untuk barang tetap, ya, tanah dan bangunan yang belum atau tidak dapat dipasang hak tanggungan tadi, ya, pertanyaannya di awal tadi, kalau sudah dibebani hak tanggungan, muncul sertifikat hak tanggungan, maka bisa menjadi lelang hak tanggungan, eksekusi hak tanggungan. Tapi kalau tidak, ya dengan cara ini. Ya, untuk barang tetap bangunan itu yang belum tidak dipasang hak tanggungan, itu bisa dilakukan sita jaminan perdata, ya, untuk dapat dijual. Untuk barang bergerak, kendaraan, mesin, barang, dagangan, dan harta kekayaan lainnya milik debitur pada saat eksekusi sering ditemukan agunan berupa stok barang dagangan sudah tidak ada lagi. Nah, ini ya memang kekurangan ya teman-teman, ya sebagai ahli hukum misalnya ya, atau kalau yang di sini ada yang sebagai legal officer misalnya gitu ya, maka ya harus hati-hati memberikan advice ya, sebagai advisor juga legal officer kepada cabang, kepada bank. Ini resiko ketika menerima stok barang dagangan, itu kemungkinan stok barang dagangan ketika mau eksekusi itu ya hilang, itu bisa terjadi, itu resikonya. Maka sebenarnya ini sebagai bisa digunakan sebagai jaminan tambahan, hanya dihitung sebagai jaminan tambahan saja kalau lebih baiknya. Kemudian untuk pemberian jaminan pribadi PG ya, personal garansi, atau jaminan perusahaan corporate garansi SIGI, itu disarankan sebelum pengingatan jaminan dimintakan daftar kekayaan pemberi jaminannya untuk memudahkan pelaksanaan sita jaminan. Jadi yang memberikan bortoh ya atau SIGI itu ya harus dilihat dulu si karakternya juga, yang terutama adalah kemampuannya untuk ikut menanggung memberikan prestasi pada nasabah tersebut. Proses eksekusi agunan di pengadilan negeri ya, ini terhadap eksekusi sertifikat hak tanggungan. Eksekusi sertifikat hak tanggungan ini ya bisa dimulai dari yang atas ini. Permohonan lelang eksekusi dengan menghadirkan bukti, sertifikat tanah tidak lupa ya, kemudian sertifikat hak tanggungan yang tidak lupa. Ya, kemudian akta pemberian hak tanggungan, ya, kemudian surat kuasa membayar hak tanggungannya, yaitu terus kemudian perjanjian kredit ini jangan sampai lupa ya, kalau ada SKLHT, APHT ya,
itu dilengkapi. Kemudian bank mengajukan permohonan unmoney, teguran lelang eksekusi ke pengadilan negeri di tempat ya yang dipilih dalam APHT atau jaminan itu berada. Ketua 118 ya HIR ya, karena harus pada domisili hak tanggungan tersebut berada. Kemudian masuk kepada Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan unmoney, ya. Terus kemudian dibuat berita acara unmoney, kemudian debitur dipanggil ke PN dan diberi kesempatan untuk menjalankan putusan, ya, membayar utang dalam jangka waktu 8 hari. Ya. Terus kemudian Ketua PN membuat penetapan sita eksekusi, kemudian di berita acara eksekusi oleh juru sita dan 2 saksi. Kemudian dilakukan sita eksekusi didaftarkan oleh PN ke kantor pertanahan setempat. Kemudian Ketua PN membuat penetapan lelang. PN meminta kepada kantor lelang untuk menentukan tanggal lelang. Di sini walaupun PN itu yang tempat atau yang dituju untuk melakukan eksekusi, ya, lelang eksekusi, tapi pun untuk dalam rangka pelaksanaan tetap harus menghadirkan, meminta bantuan pejabat lelang dari KPKNL, melaksanakan pelayanan dan keuangan negara. Kantor Pelaksanaan Keuangan dan Lelang Negara ya, KPKNL ya. Kemudian pengumuman lelang eksekusi di surat kabar 2 kali, sama ya, ini dalam lelang di KPKNL juga memang syaratnya 2 kali pengumuman dengan waktunya 14 hari. Kemudian peserta lelang membayar uang jaminan sebelum melakukan pelaksanaan lelang. Kemudian pelaksanaan lelang eksekusi dibuat berita acara lelang oleh kantor lelang setempat. Kemudian diserahkan uang hasil lelang kalau laku ya kantor lelang kepada bank. Nah, seorang legal, nah ini saya berikan clue lagi ya. Seorang legal kalau mau melaksanakan idealnya kalau mau melaksanakan eksekusi lelang ya paling tidak dia sudah harus memiliki, ya tahu atau paling tidak tahu bahwa nanti akan ada peminatnya, ya akan ada peminat lelang yang akan membeli. Kalau tidak, ini biayanya juga cukup tinggi, ya terus kemudian lama prosedurnya, ya maka harus dipastikan ada pemenang lelang dulu. Ya, kalau tidak ada ya buat apa menghabiskan waktu dan biaya begitu. Ya. Atau melalui gugatan perdata dan permohonan sita jaminan. Ya. Gugatan perdata seperti hal biasa, ya. Gugatan secara umum dan permohonan sita jaminan konservatoire bersela. Ya, kemudian penetapan sita jaminan oleh ketua pengadilan, dibuat berita acara sita jaminan didaftarkan di kantor pertanahan nasional setempat, ya, putusan perkara. Ya, ini jawaban. Ini alurnya ketika berperkara ya di dalam persidangan secara gugatan secara umum ya, jawaban tergugat, ya, gugatan diajukan terus kemudian dijawab oleh tergugat, kemudian ada replik oleh penggugat disiapkan juga, kemudian duplik tergugat jawaban dari replik ya, terus kemudian pembuktian, terus kemudian kesimpulan putusan ya. Kemudian putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu with verbal forage ya. Ini dalam rangka misalnya dalam gugatan diletakkan di paling bawah itu ya with verbal forage untuk melaksanakan lebih dahulu. Kemudian kalau ada banding ya banding. Ya, PT, kasasi, MA, putusan pengadilan, PHT, ya inkrah, kemudian kalau memang ada peninjauan kembali ya PK, gunakan perdata, gugatan perdata, konservator beslah, putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Kemudian bank mengajukan permohonan unmoney lagi dan lelang eksekusi ke PN yang memeriksa dan memutus perkara tadi. Permohonan unmoney, kemudian sama lagi ya tadi ya, penetapan unmoney, teguran untuk menjalankan keputusan, kemudian dibuat lagi berita acara ya. Nah, seperti langkah yang tadi waktu mau eksekusi, lelang eksekusi. Kemudian ketua PN membuat penetapan lelang eksekusi. PN meminta ya kepada kantor lelang untuk menentukan tanggal, ini sama, pengumuman sama, terus kemudian kalau laku ya uang hasil lelang diserahkan kepada kantor lelang kepada bank
Ini. Ya kenapa berbeda ya dengan yang tadi lelang eksekusi ya, karena ini tidak punya apa? Tidak punya hak tanggungan. Itu yang bedanya. Jadi teman-teman seorang legal, ya, seorang advisor hukum, maka harus memberikan masukan, harus di cover dengan hak tanggungan, ya, didaftarkan menjadi sertifikat hak tanggungan ketika berkredit. Lalu di proses pengosongan melalui pengadilan negeri, ini ya, permohonan pengosongan tanah bangunan kepada pengadilan negeri. Ya, apabila pemilik atau penghuni tidak mau mengosongkan secara sukarela. Kemudian teguran kepada pemilik penghuni untuk mengosongkan tanah dan bangunan, ya, 8 hari diberikan jangka waktu. Penetapan perintah pengadilan untuk mengosongkan tanah dan bangunan, kemudian pelaksanaan pengosongan oleh pengadilan dibantu dengan aparat keamanan. Maka biasanya dibantu oleh kepolisian ya, untuk mengamankan. Kemudian penjualan agunan yang dipasang dengan hak tanggungan tanpa melalui proses lelang. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan itu atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan dapat dilakukan penjualan di bawah tangan jika dapat diperoleh harga yang tinggi menguntungkan semua pihak. Nah ini kalau sukarela, ya sukarela antara debitur dan bank. Agar apa sebenarnya? Paling enak yang ini, ya agar ya diperoleh harga yang wajar, tidak keluar biaya yang banyak. Ya, ini perlu diketahui ya. Di pasal 20 ayat 3-nya, yaitu pelaksanaan penjualan tersebut dapat dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Diumumkan minimal dalam 2 surat kabar setempat serta tidak ada yang keberatan. Ya, jika tidak dipenuhi, persyaratan tersebut batal demi hukum. Ya, permasalahan yang timbul dalam praktik, bagaimana jika sudah ada calon pemilik objek hak tanggungan, namun pemilik jaminan keberatan dilakukan pengumuman di surat kabar yang sebetulnya dimaksud dalam pasal 20 ayat 3. Nah ini mungkin permasalahan yang timbul. Ya harus dihindari. Kalau memang terjadi keberatan, ya langkah yang awal adalah proses lelang tadi. Ya itu kalau terjadi keberatan dan itu secara hukum adalah sah. Ya melindungi sebenarnya semua pihak. Termasuk pada pemenang lelang nanti juga. Pembeli ya. Pembelinya. Kalau sudah melalui proses lelang, ya dia sudah dinyatakan sah berdasarkan hukum. Pendidikan adalah kebijakan ekonomi terbaik yang ada, ya Tony Blair ya, mantan Perdana Menteri Britania. Terima kasih telah bergabung, telah menyaksikan video saya. Kita ketemu lagi dalam topik pembahasan yang lain. Sehat selalu, salam sejahtera. Saya tutup video topik pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.